Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semua, ya. Tunjukkan semangatmu. Luar biasa. Kayaknya saya sudah hampir 2 bulan di Sopeng. Kayaknya masih semangat di sini. Terus terang. Bukan karena saya yang ada di sini, biasanya itu banget. Ya, terus terang aja. Saya sudah 2 bulan di Sopeng ini, yang paling semangat kayaknya ada di sini. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu langsung oleh Anakda Syakila Nur Asyifa kelas 6B. Selanjutnya, marilah kita sama-sama melafazkan Quran Surah Al-Fatihah, bahwa mudah-mudahan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini insya Allah mendapat ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik, Bapak Ibu yang saya hormati, mawar merah di atas peti, bunga mawar saya kalungkan. Tuan rumah berbesar hati, apa yang kurang mohon dimaafkan. Selanjutnya, kata-kata penerimaan oleh Bapak Kepala SDN 3 Lembah. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayu Sri Rejeki, yang saya hormati Bapak Wawan Darmawan dari Kejaksaan Negeri Sopeng, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng yang sempat hadir pada pagi hari ini. Tanpa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan kebudayaan tidak kalah ganteng dan tidak kalah cantik. Melalui sambutan saya ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kondisi daripada keadaan sekolah kami di SD 3 Lembah. Jumlah rombel di sekolah kami itu ada 12. Setiap rombel memiliki 2 AB sampai kelas 6. Dan jumlah siswa kami sebanyak 282 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jumlah pendidik di ruangan, ya. Seandainya dilaksanakan di lapangan bisa muat semua. Nah, jadi tugas anak-anak sebentar bagaimana mendengarkan arahan atau pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Jaksa yang ada di depan, mengaplikasikannya ke dalam lingkungan sekolah, dan bagaimana memberikan pemahaman, tugas kalian memberikan pemahaman kepada adik-adik kelas kalian, yakni kelas 1, 2, 3. Nah, yang paling terakhir, melalui kesempatan ini, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jika ada hal yang kurang berkenan, baik perkataan maupun sungguh. Serta seluruh hadirin yang
matahari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu dari Kejaksaan Negeri Sopeng. Terima kasih berkenan hadir. Selanjutnya sambutan sekaligus materi oleh yang mewakili dari Kejaksaan Negeri Sopeng. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin teman saya Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 SD Negeri 3 Lembah, beserta rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada SD Negeri 3 Lembah. Yang saya hormati pula teman-teman dari tenaga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Izin Pak Kepsek, Pak Kepsek, kebetulan saya ingin bernostalgia juga di sekolah ini. Walaupun saya bukan alumni di sini, saya sebenarnya sekolah di SD 6 Ujung Baru, tapi saya ujiannya di sini. Saya dulu ujian nasionalnya waktu kelas 6 mau naik SMP itu saya ujiannya di sekolah ini. Dan kebetulan di kelas ini, dan saya ingat lantai 2 paling ujung. Nostalgia sedikit, walaupun saya bukan alumni di sini. Dan kebetulan saya orang Sopeng. Sebelum mungkin saya bawa materi, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Wawan dan Wawan. Adik-adik bisa panggil Kak Wawan. Di samping saya ada Ibu Ayu Sri Rezeki. Adik-adik bisa panggil Kak Ayu. Walaupun mungkin Kak Ayu ini kelihatan muda, dia sebenarnya anaknya sudah SMA kelas 1. Sudah punya anak dia SMA kelas 1. Walaupun kelihatannya muda. Sehat? Semangat? Kalau semangat, ayo kita mulai bawa materi. Sebelum saya bawakan materi tentang kejaksaan, saya mau tanya dulu. Siapa yang bercita-cita jadi polisi di sini? Ada tidak? Angkat tangan. Yang mau jadi polisi? Polis? Angkat tangan. Oke. Yang mau jadi guru ada tidak? Angkat tangan. Yang mau jadi guru? Ada. Terus yang mau jadi dokter ada tidak? Woi, tanya. Kalau yang mau jadi tentara ada tidak? Ini. Sekarang saya tanya. Siapa di sini yang bercita menjadi jaksa? Saya yakin. Satu. Siapa lagi? Dua. Saya yakin pasti cuma segelintir. Kenapa? Kenapa cuma segelintir yang mau jadi jaksa? Saya yakin adik-adik pun tahu. Tapi kerjanya jaksa. Toh? Belum pasti ada polisi. Semua perkara-perkara itu polisi yang tangkap. Setelah polisi sudah tangkap, dan bikinkan berkas perkara namanya. Itulah berkas perkara yang dikirim ke kejaksaan. Berkas itulah nanti yang diteliti sama jaksa. Apakah perkara itu dapat disidangkan atau tidak? Jadi jaksa itu juga nih. Ini perkara divonis hukuman mati. Siapa yang eksekusi? Jaksa juga. Wah, keren tuh? Keren tuh? Itulah pekerjaannya kami. Tidak ada institusi yang mengerjakan seperti itu kecuali kejaksaan. Jadi kejaksaan itu dalam penanganan perkara, mulai dari awal sampai terakhir, kejaksaan mempunyai kewenangan di dalamnya. Gitu. Keren tuh? Ini proses penanganan perkara di Indonesia. Kami boleh. Ini bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Ada bidang intelijen, pidana umum, pidana khusus, perdata dan pelaksana usaha negara dan pidana militer. Kita next dulu. Kebetulan saya juga sekarang auditor dan teknik hijau. Pertama itu pokok kami melakukan penyuluhan hukum seperti sekarang. Kalau penyuluhan hukum itu terhadap adik-adik. Ada juga namanya penegakan hukum. Siapa tahu sih penegakan hukum seperti Bapak FC, Bapak Ibu Guru. Karena kami anggap dulu ini. Dan siapa yang mengungkap perkara itu? Bukan polisi, bukan KPK, jaksa yang mengungkap itu perkara. Kejaksaan yang tangkap itu adalah mega korupsi terbesar yang ada di Indonesia, 271 triliun. Itu potensi awal. Sedangkan setelah kami melakukan perhitungan ternyata lebih 300 triliun rupiah itu milik pemerintah. Jikalau nanti suatu saat, siapa tahu, kita tidak tahu ke depan bagaimana. Ada orang yang menggugat di SD, yang bilang ini itu dulu SD, tanahnya nenekku. Maka Pak Kepsek dalam penegakan hukumnya bisa minta tolong ke kejaksaan. Nanti kami memberikan bantuan hukum. Kalaupun nanti harus disidangkan, kami menjadi pengacara. Dan kami adalah pengacara negara, jaksa pengacara negara. Kami bisa bela hak-hak negara di pengadilan. Dan perlu saya informasikan ke adik-adik, sekarang ada namanya Undang-Undang Peradilan Anak. Dulu mungkin adik-adik berpikir, kalau masih anak-anak tidak bakalan diproses, kalau masih anak-anak tidak bakalan ditangkap. Sekarang berbeda. Sekarang ada namanya Undang-Undang Peradilan Anak. Walaupun anak-anak bisa diadili, di undang-undang itu mengatur bahwa anak bisa menjadi tersangka, bisa menjadi saksi, bisa menjadi korban. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Anak berhadapan dengan hukum. Kenapa undang-undang ini lahir? Karena sejak ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak
sudah semakin nakal. Ada yang pukul gurunya, pernah lihat toh? Ada nih anak-anak yang pukul orang tuanya. Nah, sampai membunuh. Karena dia berpatokan kita anak-anak aja tidak bakal diproses. Tapi sekarang no. Sekarang anak-anak sekarang sudah bisa disidangkan. Makanya hati-hati. Ada beberapa materi yang saya bawakan itu menyangkut perilaku yang ada di sekolah atau di luar sekolah yang mungkin ada bilang, tidak ada pelanggaran ini. Ternyata ada hukum yang mengatur dan ada ancaman pidana penjaranya. Kita next lagi boleh. Nah ini pidana mati. Yang pernah kami eksekusi adalah Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkotika. Bagaimana caranya orang dipidana mati? Itu yang pegang tembak itu adalah polisi. Tapi yang perintahkan polisi itu adalah jaksa. Polisi tidak bakal menembak kalau jaksanya belum bilang tembak. Nanti jaksanya bilang tembak, baru polisinya berani menembak. Yang paling utama itu kenapa bisa terjadi karena banyak yang paling utama karena kurangnya dasar-dasar agama. Dasar-dasar agama yang kurang. Sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak siswa di sini, siapa yang soal suku dan suku? Tidak sampai 50%. Oke. Di sini Islam terserah sebagian besar Islam toh? Nah, padahal jangan kita bedakan. Mengejek langsung dibilangi biasakan bentuk fisiknya orang. Nah, itu semua. Dan mungkin ada yang bilang, tidak ada sih, mengejar. Tapi kalau keberadaan orang yang diejek, miskin apapun. Ada namanya undang-undang 335. Pasal 335 KUHP pidana. Perbuatan tidak menyenangkan. Itu ada ancaman pidananya. Terus apa lagi? Ada bullying dalam bentuk fisik. Nah, memukul, mencekik, menendang, masliding, apa lagi? Nah, mendorong. Itu semua. Kenapa dilarang? Ternyata ada undang-undangnya. Ada namanya pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kalau anak-anak korban seperti ini, anak-anak di bawah 18 tahun korbannya itu kena undang-undang perlindungan anak. Ancaman maksimalnya 6 tahun penjara. Makanya jangan ada yang suka pukul temannya di sini. Terus apa lagi? Ada juga bullying dalam bentuk sosial. Biasanya nih cewek-cewek pelakunya, seperti saya, tukang gosip. Apa lagi? Umbi-umbi. Kenapa umbi-umbi dilarang? Begini ada nih. Saya himbau kepada untuk perbaiki hubungan pertemanan sesama teman. Jangan ada yang suka ngombe-ngombe. Karena kenapa? Ada tidak tahu. Orang itu yang ngombe bakalan jadi apa 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Bisa saja itu temanku jadi bupati. Bisa saja temanku jadi camat. Bisa saja temanku jadi polisi. Dan bisa saja temanku jadi jaksa. Karena kenapa? Saya rasakan sekarang. Kebetulan saya di kejaksaan petugas tilang. Banyak sekali temanku yang ditilang, kita tahu enggak? Bro, tak perlu dulu bro. Kenapa ya? Tidak tak polisi. Sebetulnya nanti polisi lagi misalkan aku, aplikasi STNK aku, saya bantu. Kenapa saya bantu? Karena hubungan pertemananku selalu baik. Tidak pernah akan ngombe-ngombe. Makanya kan suka ada ngombe-ngombe temannya. Sebetulnya itu temanku jadi bupati kan? Nah, apa lagi? Ada namanya cyberbullying. Menggunakan internet. Apa dalam bentuk HP, laptop. Contohnya, biasa diojek orang melalui Facebook, no? Ada yang paling sering ini. Dan kebetulan saya sering main game FF. Sering saya dengar ada siapa yang main game FF di sini? Dibayar? Ternyata banyak. Sering saya main, banyak anak kecil yang berpepekan. Dasar lu, anak haram. Dasar lu beban. Waduh. Dan itu jelas soalnya, pasti anak SD itu jelaskan soalnya. Itu tidak boleh dilakukan. Karena ada namanya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Nah, tenang dulu. Masih ada satu lain yang sering terjadi di lingkungan sekolah, bahkan terjadi di lingkungan kantor. Dan saya juga pernah di kantor saya terjadi. Biasa ada orang membuat temannya atau temannya, tak foto, menjadikan stiker. Nah. Kalau terjadi kok? Ingat, saya minta untuk adik-adik boleh dari sekarang hentikan itu. Itu 6 tahun penjara itu cuma pidananya. Dan denda sebesar 5 miliar. Kalau kita lakukan itu, kira gampang-gampang. Kalau kita kasih begitu orang, keberatan dia, makanya orang tuanya melapor polisi, tangkap dia. Karena ini tadi, sekarang ada namanya Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi anak-anak sekarang bisa pun diadili. Makanya hentikan semua itu. Terus, apa lagi? Ada bullying dalam bentuk ancaman. Sampai contohnya yang terjadi di sekolah. Apa yang payah?
Nah, ini juga banyak-banyak tak boleh. Nah, ada pasal pengancaman yang bisa kena kita. Kasih kau uang, belum kamu kasih kak, saya pukul nanti. Tuh, seperti itu, sudah terjadi. Itu juga tidak boleh dilakukan. Dan next lagi tuh. Nah, ini. Nah, saya yakin pasti ada yang pernah melakukan ini. Kenapa saya bilang? Ada bilang serius, ada bilang skater. Nah, ada itu semua nih. Jepang, semua. Judi online ada banyak perjudian yang dilakukan melalui media internet. Judo. Kita next dulu, ini jenis-jenisnya. Ada kasino online, judi olahraga online. Salut. Anak-anakku siapkan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asrobila, saya dari kelas 5. Ya, apa yang mau ditanyakan? Anak yang masih duduk di bangku sekolah, jika melanggar aturan, apakah diproses secara hukum yang berlaku? Oke, saya jawab dulu karena kalau saya dulu pertanyaannya. Bagaimana kalau anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, apakah diproses? Seperti yang saya bilang tadi, sekarang ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Semua perbuatan-perbuatan anak yang melanggar aturan bisa diproses, bisa disidang. Itu. Cuma berbeda. Apa bedanya? Anak-anak itu diatur dalam undang bahwa hukuman anak-anak itu adalah seperdua dari hukuman orang dewasa. Semisal seperti tadi saya bilang, ancaman judi online tadi itu 10 tahun ya. Nah, kalau untuk anak-anak di bawah umur itu ancamannya 5 tahun, seperdua dari hukuman orang dewasa. Seperti itu diatur dalam undang-undang. Oke, terjawab? Terima kasih. Oke, mungkin Bayu bisa langsung kasih hadiahnya karena dia sudah mau ke belakang. Tepuk tangan dulu untuk temannya, luar biasa. Ke depan, ayo. Nah, untuk adik kedua, apa yang mau ditanyakan? Bu Nuriko mau foto deh, foto dulu. Nah, foto dulu. Foto yang menerima tadi. Kita jawab, Ki. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Aziz. Sekila. Ya. Saya dari kelas 6B. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat masuk jaksa? Bagus sekali. Setidaknya sudah ada di generasiku karena ada yang bertanya bagaimana syarat-syaratnya kalau kita menjadi jaksa. Yang paling pertama dan paling utama, pertama sekolah dulu. Karena adik-adik ini masih SD, belajar yang baik-baik. Karena kenapa? Di kejaksaan itu tinggi standar nilainya. Otomatis adik-adik harus belajar sejak dini. Nah, adik-adik dulu harus belajar SD, SMP, SMA. Jadi kantara dilihat siapa yang lulus, siapa yang tidak. Karena langsung muncul nilainya. Jadi tidak ada yang namanya itu perintah permainan. Terus ada kompetensi bidang. Apa soal-soalnya? Soal yang adik-adik pelajari pada saat kuliah. Karena kita jurusan hukum, otomatis. Perkenalkan, nama saya Ade Faide Inara dari kelas 5B. 5B ya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menghentikan kebiasaan merokok agar tidak terjadi sebuah penyakit. Bagaimana caranya kita hentikan yang mana kebiasaan merokok? Pertama untuk bapak-bapak ini, saya kan adik-adik dulu. Yang pertama, karena kebetulan saya juga ada teman yang sudah berhenti merokok. Pengalaman ini. Yang pertama itu mulai dulu dari dalam, dari niat. Harus dikuat niatnya orang. Karena kalau dari dalam itu setengah-setengah, jadi saya yakin tidak bisa bakalan berhenti merokok. Karena jangan merokok. Karena dia penyakit ini. Tapi dengan sabar ya, jangan langsung nanti ditapok ke muka. Kalau saya terus terang, pernah juga kakak saya mau berhenti merokok, saya sembunyi rokoknya. Nah, seperti itu. Oke. Biasa dipanggil Chandra. Kiandra. Begini. Kebetulan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kebetulan kami mempunyai program bola sepekengah yang kami tempatkan di alun-alun Masjid Agung di sini, Darussalam. Apa manfaatnya? Sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, masyarakat bisa pergi menanyakan apabila ada persoalan hukum. Karena di situ mulai dari Senin sampai Sabtu, saya jamin ada anggotaku yang tugas di sana. Muhammad Arya Rifki Supriyadi. Siapa nama tadi kau dipanggil, Ki? Rian. Rian.
Nah, apa yang ditanyakan Ria? Apa manfaat dari jaksa masuk sekolah? Apa manfaatnya jaksa masuk sekolah? Betul pertanyaannya. Karena kenapa? Untuk apa kita melakukan sesuatu kegiatan kalau tidak ada manfaatnya? Harus ada manfaatnya ini. Pertama, Kejaksaan Negeri Republik Indonesia telah berulang tahun pada tanggal 22 Juli 2024. Mari kita sama-sama memberikan ucapan selamat. Saya nanti yang akan memandu dan anak-anakku semua ikut support di terakhir saja ya. Selamat dan sukses. Coba, kalau sudah saya nanti kasih ungkapannya, semua serentak mengatakan selamat dan sukses. Coba, 1, 2, 3. Selamat dan sukses. Yeay, kesini tangannya terakhir ya. Jadi siap? Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari personil SDN 3 Lembah mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa RI ke-64. Semoga sinergitas dan guyup rukun untuk membangun Kabupaten Sopeng khususnya dan Republik Indonesia umumnya. Selamat dan sukses. Terima kasih. Baik, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, yang mewakili Kejaksaan Negeri Sopeng, dan kepada teman-teman semua, terima kasih banyak. Terkhusus kepada anak-anakku semua, refleksi hari ini bahwa kegiatan jaksa masuk sekolah terkait penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Sopeng yang berada di SDN 3 Lembah, saya nyatakan sukses. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ibu Asih pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga acaranya terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat jalan kakak. Selamat jalan kakak. Selamat jalan.